Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wonderful, wahai teman-teman dan sobat Wonder People di mana berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari Balai Litbang Agama Semarang yang sedang melakukan penelitian di Yogyakarta. Dan kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan para beliau di sini. Yang pertama ada Mas Joko Triharyanto, ada Mas Agus Iswanto dan Mbak Zakiyah yang sedang melakukan penelitian di Yogyakarta. Dan mereka ini adalah peneliti-peneliti handal di bidang tradisi keagamaan, di bidang manuskrip keagamaan yang yang kualitas penelitiannya tentu saja mereka adalah peneliti profesional, banyak dipublikasikan sudah di jurnal-jurnal baik yang terakreditasi nasional maupun yang sudah berreputasi internasional. Kita ngobrol-ngobrol Mas Joko, Mas Agus dan Mbak Zaki. Gini aja, kita mulai dari obrolan tentang ya kan bapak-bapak sekalian, mas-mas sekalian dan Mbak juga itu sudah punya pengalaman yang sangat panjang di dunia penelitian lapangan keagamaan. Kira-kira selama melakukan penelitian itu bisa nggak share kepada Wonder People yang ada di sana dan kita semuanya tentang apa pengalaman yang entah paling mengesankan atau paling berbekas di bapak-bapak sekalian. Monggo dari Mas Joko barangkali bisa share ke kita. Ya, terima kasih. Kalau pengalaman yang menyenangkan dari penelitian saya kira semuanya menyenangkan. Oh gitu. Dan sudah cukup panjang juga. Jadi saya masuk di Balai Litbang Agama Semarang itu kan 2006. Kemudian penelitian saya itu 2009. Itu kasus yang saat itu aktual di 2009 itu ada nabi baru namanya Ahmad Mossadegh. Oh, Ahmad Mossadegh. Yang gerakannya namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang Bogor itu ya, orang Bogor kan? Orang Bogor. Nah, saya kebetulan penelitiannya di Yogyakarta karena Yogyakarta itu terbesar kedua setelah Jakarta. Ini kelompok Qiyadah Islamiyahnya itu. Di Yogyakarta itu ada 5.000 lebih jamaah Al-Qiyadah Islamiyah. Banyak juga itu. Ya, itu pengalaman pertama dan saya kira itu karena pengalaman pertama jadi sangat mengesankan. Sampai bisa ketemu dengan tokohnya yang di Yogyakarta. Termasuk acara saat itu kan kemudian dikumpulkan di Polda ya, ada islah. Islah antara Qiyadah Islamiyah dengan siapa atau antara siapa? Islah ilal haq. Oh, al-islah ilal haq agar kembali kepada Islam yang sebenarnya gitu. Ya. Okay, meskipun kemudian habis itu saya janjian sama tokohnya, sebutannya dulu kalau yang di Yogyakarta itu Ahmad Mossadegh Tsani. Ahmad Mossadegh Tsani. Jadi orang keduanya Ahmad Mossadegh. Itu saya diskusi ya masih sama lah, dan itu kan kemudian peristiwa yang belakangan ini yang kemarin Gavatar itu, itu kan sebenarnya kelanjutan dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Itu metamorfosnya ke sana. Qiyadah itu jadi Gavatar itu ya. Tapi secara umum penelitian-penelitian yang lain yang cukup mengesankan bagi saya karena kalau ke lapangan itu, terutama kalau saya lebih banyak di tradisi keagamaan, tradisi-tradisi budaya-budaya lokal. Dan itu selain kemudian mendapatkan pengetahuan lokal termasuk kearifan-kearifannya, itu hampir di semua tempat itu sampai sekarang saya masih komunikasi dan masih dianggap saudara. Tradisi lokal mana yang pernah saya atau terakhir yang kemarin itu ini wilayah yang agak bagi saya ini agak sangat mengesankan karena tempatnya di Pulau Sabu. Wah, di daerah mana itu Pulau NTT. Sabu itu? Oh, di NTT. Nah, itu kalau malam lihat ke selatan itu
Australia itu kelihatan. Oh gitu ya. Apa lampu-lampunya itu kelihatan. Oh, karena di pulau ya. Karena di pulau sudah sudah agak terluar gitu. Gitu. Dan di sana kebetulan itu penelitian survei kerukunan umat beragama. Tapi kalau di situ mayoritas agama Kristen, orangnya apa Kristen? Oke. Nah, itu kawan-kawan di sana itu sangat rukun. Di sana umat Islam juga ada. Dan mereka sudah hidup berinteraksi dengan baik, masyarakat, dengan masyarakat yang lain. Nah, saya di sana diterima di antar jalan-jalan, dan ada tradisi yang unik di sana itu cium sabu. Sabu itu yang mereka maksud sabu itu apa? Ya nama pulau, nama suku mereka. Bukan sabu-sabu. Bukan sabu-sabu. Jadi cium sabu itu kalau orang sana ketemu, itu mereka tidak salaman, tapi saling menyentuhkan hidung. Itu menariknya itu. Ya laki-laki, perempuan, dan semuanya. Dan itu tanda bahwa dia bisa menerima saudaranya, dan saudaranya juga bisa menerima dia. Itu tradisi lokal di Pulau Sabu ya, bukan agama apapun yang masuk situ itu terus nanti berlangsung. Ikut tradisi itu. Dan itu bisa jadi resolusi konflik ternyata. Itu menariknya di situ. Menarik. Nanti kita ngobrol lagi lebih jauh. Kita beralih ke Mas Agus ini. Kalau Mas Agus di bidang lektur keagamaan penelitiannya, apa kira-kira juga yang paling mengesankan itu? Ya sama seperti Mas Joko ya, jadi hampir semua mengesan, tapi mungkin ada beberapa, mungkin 3 atau 4 yang menurut saya berkesan ya. Nah, pertama kan karena memang dari awal saya diplot dulu itu jadi cerita pertama itu diplot di penerimaan peneliti itu memang untuk bidang lektur ya. Dan saya dari awal memang selalu ditugaskan di bidang lektur. Nah, jadi yang pertama itu waktu ke Sumatera Barat itu Mas Iva, jadi saya waktu itu suruh mencari literatur keagamaan yang masih dipakai di pondok-pondok pesantren tua atau di seru-seru tua itu. Nah, kebetulan di Sumatera Barat di mana ya? Di Padang Pariaman. Di Padang Pariaman. Yang mungkin bagi saya ya, karena kan saya baru ya. Jadi saya waktu itu sempat sampai mengunjungi Ulakan itu, yang menjadi tempat Syekh Burhanuddin Ulakan, yang muridnya Abdurrahman Singkel itu. Jadi saya merasa, ini murid langsung dari Abdurrahman Singkel, penyebar tarekat Sataria, yang kemudian Burhanuddin Ulakan ini menyebarkan ke ke hampir murid-muridnya di semua Sumatera sampai ke Jawa, yang Abdul Muhyib Pamijahan itu kan jalurnya. Itu dari situ. Iya, jadi saya merasa ini saya langsung saya langsung bertemu ini, bahkan menurut info itu dengan salah satu keturunannya, yaitu meskipun pesantrennya pun sekarang tidak lagi banyak santrinya ya, karena kan seiring dengan berkembang waktu kan banyak juga pesantren-pesantren yang lebih mengembangkan metode pembelajarannya yang lebih modern, jangan klasikal. Ya ini masih bertahan saja. Jadi kadang-kadang ya masih seperti surau itu ada bilik-bilik surau yang pakai bilik-bilik kayu ya. Bahkan suraunya pun masih, tapi kalau suraunya itu sudah dipelihara oleh BPCB itu Balai Pelestarian ya, sudah dijaga budaya. Itu di satu kompleks semacam pesantren gitu ya. Kalau kita ke Padang Pariaman itu, kalau dari jalan lintas kota Padang Bukit Tinggi itu, kita belok kiri itu terus nanti sebelum pantai kota Padang Pariaman itu kita akan ketemu Ulakan namanya, itu terkenal Ulakan sekali, ya. Syekh Burhanuddin Ulakan di Padang Pariaman sudah itu sangat terkenal sekali. Nah itu sebagai saya pribadi yang baru terjun nih, mungkin kalau orang lain sudah biasa Burhanuddin Ulakan, apalagi orang-orang lokal tarekat gitu kan. Tapi kalau saya langsung menginjakan kaki ke ke kampungnya Syekh Burhanuddin Ulakan sebagai murid langsung dari Abdurrahman Singkel. Itu kan Abdurrahman Singkel dari abad 17. Ini katanya Syekh Burhanuddin Ulakan tuh abad 17 akhir sampai abad. Itu murid langsungnya Abdurrahman Singkel. Abdurrahman Singkel kan dari Aceh terus kemudian. Nah, itu kan jalurnya kan dari Aceh ke pantai barat itu, Mas. Oh, lewat pantai barat. Jadi pantai barat itu dulu
Padang Pariaman kan di jalur pantai barat itu, pantai barat Sumatera. Barat. Nah, itu ceritanya. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu jadi selain lektur kan ada khasanah ya. Nah yang kedua itu khasanah itu soal misalkan soal bangunan-bangunan keagamaan, sejarah gitu. Kalau ini mungkin saya ceritanya apes tapi saya puas gitu loh. Justru itu ini yang jadi menarik. waktu itu kan saya ditugasi mencari masjid-masjid kuno lah di Sumatera Selatan. Nah karena di Palembang itu sudah mainstream, banyak diketahui lah masjid-masjid kuno itu kan, karena mesti itu ada kaitannya dengan Kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang. Saya mau coba melihat di daerah pedalamannya. Itu kan Palembang itu kan dia masih katakanlah masih kota pesisir ya. Karena dia di tepian Sungai Musi itu kan. Saya mau cari yang agak ke dalam, ke pedalaman itu. Oh ada Mas. Saya cari-cari itu sampai katanya ada di di Batu Raja, Muara Enim, terus di Lahat. Saya cari terus. Nah sampai pada suatu ketika saya kan ngajak, dulu itu saya ditemani oleh seorang mahasiswa S1 SKI lah di IAIN Palembang. Raden Fatah. Saya ditemani. Nah terus pertama naik travel nih, enak naik travel. Terus Mas kita turun sini di semacam terminal kota lah ya, terminal ya desa tapi itu perlintasan lah. Itu naik angkutan umum, naik bis. Jadi setelah dari hotel di Palembang tuh naik travel lah. Mobilnya bagus lah, itu travel kayak mobil-mobil biasa. Turun terus gimana? Kita naik mobil mobil angkut tapi mobil box gitu, mobil belakang terbuka. Bukan, tapi ada ininya jadi didesain memang untuk penumpang gitu. Oh iya, penutup plat hitam ya, penutup plat hitam. Memang itu mobil itu biasa untuk ngangkut penumpang dari kota Muara Enim ke kampung-kampung di pedalaman. Jadi setelah dari situ saya pikir kan nggak jauh nih. Saya berarti harus cari hotel di sini nih, di ibu kota kecamatan ini kan ada pasar, ada keramaian-keramaian. Ternyata enggak. Jadi kita masih masuk ke dalam itu. Masuk ke dalam terus itu kira-kira 2 jam. Jadi dari kecamatan Muara Enimnya itu masih 2 jam dan itu pun kita sering berhenti dan ngangkutin penumpang gitu loh. Penumpang mana. Nah, sampailah di suatu tempat kita berhenti, memang sih tempatnya syahdu, memang enak gitu. Jadi memang kopi Muara Enim itu dari sana kan. Jadi terkenal kopi. Jadi petani-petani kopi kita tanya ini penginapan di mana ya? Nggak ada penginapan di sini, udah nginep di rumah penduduk di desa aja, di kepala lurah, kepala desa. Iya, kepala desa. Untung kita turun kasih tahu nginep di sini, terus memang kan waktu itu saya ceritakan maksudnya. Lah itu masjidnya di depan itu. Nah itu, jadi terus mana lagi Pak? Ini cuma satu itu. Nah, yang saya jadi kecewa itu kok udah berubah ya, jadi kekunuhan masjid itu sudah hilang gitu. Udah direnovasi gitu. Jadi itu padahal dibangun katanya tahun berapaan itu? Mungkin kalau ceritanya itu sekitar abad 18-an lah akhir. Oke. Tapi sudah banyak berubah sekali. Ya, jadi yang saya asumsikan ini kayaknya saya mau dapat masjid yang tua gitu, eksotis, tapi waduh kaget juga ini. Setelah berpikir jalan 2 jam terus ngongkos si anak mahasiswa itu. Wah ini kayaknya gagal, tapi kan jadi cerita. Terus tapi dari situ saya diceritain, Mas kalau yang penunggu banyak di sini. Di Muara Enim kan gitu dekat dengan Lahat ya, Lahat itu terkenal dengan peninggalan zaman batu itu apa namanya itu? Megalitik ya. Jadi peradaban megalitik itu banyak di sana. Di Lahat itu ya. Dia cerita, Masnya pernah nonton ini nggak, Si Pahit Lidah nggak? Oh ya pernah, saya kecil itu. Nah itu ceritanya dari sini katanya. Jadi ada banyak batu-batu manusia itu. Nah itu mitosnya itu adalah masanya Pahit Lidah. Ya, ya saya yakan aja. Tapi kan ya bagaimana? Tapi saya jadi banyak orang cerita bahwa peradaban megalitik itu banyak di Sumatera Selatan, bagian pedalaman itu ya memang. Oh di sini tuh tempatnya. Jadi ada aspek lain yang saya ketahui jadinya ya. Dan itu jadi cerita turun temurun juga di masyarakat. Cerita turun temurun itu ya si Pahit Lidah itu. Bahkan si Pahit Lidah ini menjadi semacam cerita bersama. Kalau dulu kan
Sumatera bagian selatan ya. Sumatera bagian selatan itu kan Sumsel sekarang ya, Bengkulu sama Lampung itu kan. Nah itu menjadi cerita bersama si Pahit Lidah itu. Entah mengapa itu katanya sih dari daerah Muara Enim Lahat itu, karena memang banyak ditemukan peradaban peninggalan megalitik itu. Nah itu aspek lainnya. Jadi saya tahu. Itu pun hal baru bagi saya kan. Tapi oh iya, berarti memang peradaban megalitik banyak di sini. Banyak jejak-jejak peninggalan di sana, selain juga ada cerita turun-temurun tadi itu. Menarik gitu, dan masih banyak bisa digali, misalnya ornamen-ornamen apa saja yang masih masih yang ada di masjid itu tadi. Terus kemudian naskah-naskah apa yang Abdul Rauf Kalam tadi itu yang masih siapa tadi, Burhanuddin ya, Burhanuddin Ulakan tadi itu yang masih ada. Itu naskahnya juga masih ada. Kalau naskah karena kan waktu itu saya penelitiannya literatur penggunaan literatur kitab-kitab itu di pesantren tradisional. Di pesantren tradisionalnya. Waktu itu memang kita belum fokus ke manuskrip. Jadi waktu itu kan kita gini pilihannya, manuskrip kuno di Sumatera Barat itu hampir sudah tergarap. Kan di sana itu dosen-dosen Unan, Mas kan Andalas juga sudah meneliti itu ya. Sering meneliti itu. Jadi kita aspek lain. Nah di aspek itulah saya menemukan itu jejaknya saya Ulakan. Oke, menarik. Kalau Mbak Zaki gimana? Share tentang pengalaman penelitian lapangan. Ada beberapa yang menarik, kemudian ada beberapa yang kemudian kalau dibilang apa sih enggak. Kalau Mas Agus kan tadi apa sih yang kemudian ternyata ada hikmah di baliknya. Di awal-awal saya masuk jadi peneliti kan saya di bidang lektur dan muhasanah. Itu tahun berapa Mas Mbak Zaki gabung itu? Masuk itu 2007, kemudian mulai ikut penelitian 2008, pertama kali itu di Lombok meneliti tentang naskah Sasak di waktu itu. Jadi bagaimana naskah-naskah keagamaan yang itu ditulis di lontar-lontar yang berbahasa Sasak, itu awal mula. Kemudian setelah itu di bidang lektur itu kita ada penelitian masjid kuno juga di Lombok waktu itu. Nah saya kan dibagi di beberapa kabupaten. Saya masuk yang di Lombok Utara yang Bayan Belek ya, yang komunitas Wetu Telu. Komunitas Islam Wetu Telu. Iya, yang komunitas Islam Wetu Telu itu. Ya sempat kemudian melihat masjidnya, kemudian isi di dalamnya. Kemudian sebenarnya di sana juga masih ada beberapa masjid yang kuno juga dengan arsitektur yang mirip lah dengan atap ini masih kuno. Kemudian kalau dianggap kuno itu, kalau secara tahun udah dari tahun berapa bisa dianggap itu sebagai masjid kuno atau abad keberapa? Kalau naskah itu 50 tahun ya Mas, Mas Agus. Kalau masjid kalau kita mengacu ke Undang-Undang Cagar Budaya dan Perpustakaan itu memang 50 tahun. 50 tahun ya, itu sudah bisa dianggap sebagai kategori kuno. Tapi kalau yang Masjid Bayan Belek itu kan dari cerita masyarakat adat di sana mulai abad 16. Karena itu kan menjadi cikal bakal masuknya Islam di Lombok yang dari sisi utara. Dari sisi utara itu mana? Makassar itu sisi mana kalau Makassar? Bukan dari Makassar, kalau dari ceritanya itu dari Sunan Prapen, Kudus. Dari Jawa malah dari ya? Jawa malah. Gitu. Dan di naskah-naskahnya itu juga pakai aksara Jejawan itu yang mirip dengan Hana Caraka. Sanskrit gitu ya, skrip Palawa, Jawa, Hana Caraka Jawa. Yang mirip itu tetapi menggunakan bahasa sana. Itu di waktu awal-awal penelitian, waktu saya masih di lektur. Kemudian juga pernah digitalisasi naskah di Madura. Digitalisasi naskah. Di sana kan banyak naskah-naskah yang disimpan di pesantren ya. Hampir 200 lebih naskah yang kita foto dari tahun 2010, kemudian dilanjut 2011, dilanjut 2012. Sampai sekarang itu sekitar 400-an lebih yang kemudian. Pesantren mana aja yang kalau di Madura itu? Di Madura banyak yang
Di Sumeneb. Di Sumeneb waktu itu saya kan di Sumeneb ya. Itu kalau di Sumeneb lebih banyak di masyarakat. Tapi kalau di masyarakat. yang di Bangkalan kemudian Pamekasan itu di pesantren pesantrennya. ya. Kayak di Bangkalan kan yang Syekh Khalil itu ya. Syekh Khalil itu Bangkalan. Itu ada beberapa naskah yang juga kita foto digitalkan yang sekarang sedang menjadi proyeknya Mas Agus ini. Oh ya. Yeah. Dan sekarang ada field disiplin ilmu baru Islamic Digital Humanities itu kan salah satunya adalah emerging field yang sedang berkembang itu Islamic Digital Humanities. Salah satunya adalah digitalisasi naskah itu. Nah ini seksi-seksinya dari itu. Beberapa naskah yang sudah terdigitalkan itu sekarang sedang menjadi proyeknya Mas Agus dan kawan-kawan repositori naskah. Nah waktu itu kita kan pakainya transportasi umum, membawa kamera kayak tukang foto keliling gitu. Jadi pernah. Ya peneliti lapangan profesional ya. Gitu Jadi pernah kita moto itu sampai sampai sore maghrib itu. Sudah nggak ada angkutan, kemudian ada mobil box itu kita diajak itu terus ditanyain bawa apa mbak kamera ya, dikiranya tukang foto yang keliling gitu. Tukang foto terus kemudian dibeli foto jadinya. Ya, dan menariknya lagi bahwa ada naskah-naskah di masyarakat itu yang keramat yang diletakkannya di di atap. Oh, di atap rumah? Atap. Mereka maksudnya di gimana? Atap rumah kalau yang di Sumeneb itu di atap masjid. Oh, musola. Gitu. Kalau itu naskah dianggap sebagai punya nilai keramat, itu cara menyimpannya di atap rumah gitu ya? Iya. Kalau yang di Sumeneb orang Madura itu kan rata-rata punya musola di depan rumahnya. Itu ditaruhnya di atap musola itu. Tapi itu terjaga, relatif terjaga, maksudnya enggak? Ya, jelas tidak. Enggak artinya kan mereka berpikir bahwa itu selamat gitu dari macam-macam. Enggak rusak gitu. Enggak rusak gitu. Ya jelas rusak. Tapi mereka punya teknologi apa gitu. Cara mereka menghargai naskah itu bukan soal diterawat atau tidak dari kerusakan gitu, tapi mereka bukan dari kerusakan, karena ini naskah yang tidak semua orang boleh mengakses. Karena keramatnya itu kan ditaruhnya di tempat yang tinggi. Di ketinggian gitu. Begitu diturunkan ya kita mulai membersihkan dan menfoto. Oke. Terus yang menarik juga di penelitian ke istri-istri teroris itu yang istri-istri teroris. Iya. Di mana Mbak Zaki? Saya di Solo. Oh, di Solo. Ya, itu menurut saya bisa melihat bagaimana perempuan-perempuan yang suaminya masih di penjara struggle untuk bertahan hidup untuk keluarganya, untuk anak-anaknya dan seterusnya itu. Itu yang selama ini mungkin belum banyak dilihat ya. Tentang bagaimana istri-istri teroris. Kalau terorisnya itu kan kajian udah banyak diteliti. Tapi keluarganya untuk bisa survive. Tapi ini penelitiannya yang punyanya UI, kemudian kami diajak gabung untuk yang punyanya Prof. Sarlito almarhum. Sarlito Wiryawan ya. Iya. Itu. Kemudian yang juga masih teringat dan mungkin akan selalu teringat waktu indeks KUB penelitian itu di Lombok dan waktu itu gempa. Gempa itu pas penelitian di sana. Iya, gempa yang kedua itu kan yang lebih dahsyat ya, 6,9 skala Richter. Sebelumnya kan sebelum kita berangkat itu seminggu sebelum kita berangkat itu kan sudah gempa yang Mataram dan Lombok Timur. Termasuk yang Rinjani segala macam ya, itu. Kalau yang Rinjani itu ke berapa? Yang kedua. Itu yang kedua ya. Waktu itu di jadwalnya awalnya di Lombok Timur, kemudian ini ada gempa, kemudian dialihkan ke Lombok Barat. Saya tugas di Lombok Barat. Gempa yang kedua itu epicentrumnya Lombok Utara dan dekat dengan Lombok Barat. Jadi yang parah itu Lombok Barat, Mataram dan Lombok Utara. Nah, itu yang lika-liku peneliti ya. Harus siap
segala sesuatunya di lapangan, karena ada saja kejadian yang unexpected yang nggak yang dikira terjadi kayak Mbak Zaki, gempa jenengan tadi itu ternyata yang dianggap kuno ternyata sudah banyak renovasinya gitu. Jenengan juga dengan kiadah Islamiyah tadi itu juga pasti juga ada pergolakan di situ gitu. Nah, ini sekarang kalau cerita soal penelitian di Indonesia ini kan agak kritik banyak terjadi selama ini yang saya dengar lah paling enggak. Ini penelitian di Indonesia itu banyak sekali dan kita menguasai betul lapangan Indonesia gitu. Tapi kan beda dengan kalau orang luar negeri meneliti tentang Indonesia. Kalau orang luar negeri ya generasi Clifford Geertz dan kesininya, itu kan tiba-tiba penelitian tentang Indonesia bisa memberi sesuatu pada disiplin ilmu antropologi misalnya, atau Shambhat Lowar bisa dalam bidang filologi, atau siapa misalnya Sidney Jones di bidang terorisme dan radikalisme gitu. Menurut silahkan siapa yang bisa share nanti jump in saja. Kenapa kalau yang meneliti orang Indonesia, peneliti Indonesia sendiri, itu kok gaungnya nggak begitu kedengaran? Padahal pengetahuan tentang lapangannya kita mungkin lebih tahu daripada peneliti-peneliti luar itu gitu. Ada nggak yang punya opini tentang itu? Kenapa kalau kita yang meneliti itu gaung atau kontribusinya tidak dilihat orang gitu? Ini kalau menurut saya yang pertama mungkin di aspek publikasi. Jadi kita nggak banyak. Ini progres di tahun-tahun terakhir aja kita. Kemudian ada jurnal yang di OJS kan, jadi lebih terbuka, bisa diakses di mana saja gitu. Tapi ini perkembangan belakangan. Kemudian juga saya kira dari sisi publikasi yang ke jurnal internasional misalnya itu juga masih sangat terbatas terkait dengan tentang Indonesia. Nah saya kira itu satu hal yang membuat informasi bahwa orang Indonesia itu punya data itu agak terhambat di situ. Itu pertama. Yang kedua saya kira di kajian Indonesia ini terkait Indonesia ini ini sekilas yang saya baca itu belum kemudian mengarah pada satu pembentukan teori-teori sosial, terutama di bidang sosial ya, teori-teori sosial baru. Saya ingat ada satu peneliti senior kami sudah purna, Pak Safi Mufid itu dulu pernah cerita begini, kita itu cari data, kemudian ketika menulis itu jadinya etnografi. Gitu. Nah, yang sebenarnya perlu dilakukan lebih lanjut itu adalah bagaimana mengembangkan data-data lapangan yang tadinya sifatnya etnografis itu menjadi etnologi. Gitu. Jadi kayak after the fact-nya Geertz itu, jadi dulu dia meneliti di Jawa, meneliti di Maroko, itu kemudian bisa diproyeksikan sebagai sebuah teori antropologi baru. Gitu. Karena kemudian bisa memunculkan antropologi interpretatif misalnya gitu. Jadi itu nanti bisa jadi dilihat, dan contoh-contoh dari Geertz itu kan selain Maroko jelas Indonesia. Iya betul ya, data sebenarnya kita kajian lapangannya sudah tahu lah, kuat, deskripsi data lapangan kuat, cuma mengaitkannya dengan teori itu yang agak keteteran di situnya. Saya kira itu, tapi mungkin juga bisa jadi salah gitu. Mungkin hanya pembacaan saya saja yang masih kurang mungkin. Iya, kalau menurut Mbak Zaki atau Mas Agus apa kira-kira? Mungkin itu diantaranya publikasi. Kebanyakan kayak tadi Pak Joko bilang bahwa belum banyak yang dipublikasikan secara internasional. Mungkin sudah mempublikasikan, tetapi masih di level nasional dengan bahasa bukan bahasa internasional, sehingga orang-orang di luar Indonesia belum banyak melihat bahwa sebenarnya ada banyak hasil penelitian loh ini dan bagus-bagus. Gitu. Makanya kemudian di tahun-tahun terakhir ini kan
kemudian Ristek Dikti, kemudian LIPI itu mensyaratkan peneliti-peneliti harus publikasi di jurnal internasional. Nah ini menurut saya sebuah langkah yang bagus agar hasil penelitian kita itu bisa dilihat lah, bisa dibaca oleh orang di luar komunitas kita. Iya, dan mungkin bedanya kalau orang luar itu kan satu tema dikaji bertahun-tahun, hasil penelitiannya kemudian sangat apa ya? Ya, sangat dalam, sangat dalam gitu kan, sampai ngelotok itu. Iya, kayak misalnya itu kan berapa tahun beliau di Jawa Timur penelitian, kemudian di Mojokerto atau Paris sekarang itu yang kabarnya sekarang menjadi kampung bahasa Inggris itu kan. Itu kan bertahun-tahun, sementara mungkin di kita tidak banyak yang melakukan penelitian yang multi years kayak gitu dengan satu tema, tema yang kemudian menghasilkan kajian yang benar-benar dalam dan bagus, dan konsisten temanya itu, nggak lompat-lompat berbagai. Kalau tidak semua sih, tapi beberapa dari kita itu kan dari tema ini kemudian pindah ini, kemudian pindah ini, kemudian pindah ini, belum ini matang bener sudah pindah ke menu yang lain. Itu mungkin di antaranya. Saya merevisi tadi yang saya sampaikan yang penelitian istri-istri teroris itu dilakukannya di beberapa kota di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur, di beberapa kota di Jawa Timur ya, bukan di Solo saja, termasuk di Solo juga. Tapi ada tim ya dari tim itu. Tapi kayak Jawa Timur itu kayak Lamongan kayak gitu, termasuk nggak itu? Termasuk. Di beberapa kota, dan itu juga di Jakarta juga dilakukan juga. Oke. Kalau di bidang kajian khazanah atau manuskrip kayak gini apa? Yang soal tadi itu ya, kontribusi ilmuwan Indonesia. Mungkin substansinya sama, tapi mungkin saya bisa tepat atau tidak ya. Saya akan ungkapkan dengan bahasa yang berbeda mungkin ya. Mungkin kita kurang bisa melakukan abstraksi dari hasil penelitian yang kita lakukan. Tadi bahasa Mas Joko itu menteorisasikan hasil penelitian. Sebenarnya kan GERD sebenarnya sederhana, dia beberapa bulan, setahun lah. Kan ceritanya itu setahun ya. Setahun itu kan karena siklus sebetulnya kan. Antropolog itu kan setahun itu karena siklus. Cycle kehidupan masyarakat. Jadi tapi dia punya cerita banyak tuh, macam-macam kan cerita. Istri kita tentang keluarga Jawa kan. Iya, tentang selamatan, tentang apa gitu. Tapi diabstraksikan. GERD itu sebetulnya di The Religion of Java itu sebetulnya struktural fungsional kalau saya lihat. Di bagian akhir itu dia lihat kan masing-masing kelompok itu tapi bisa menjadi harmoni gitu ya. Nah, banyak orang mengatakan The Religion of Java itu sudah interpretatif alirannya, padahal itu saya menurut seorang antropolog, dan saya baca sendiri dia di bagian awal, di bagian akhir The Religion of Java itu jelas sekali dia pandangannya soal struktural fungsional. Awalnya itu masih periode dia struktural fungsional dalam konteks antropologi. Nah, setelah dia meneliti di Bali itu, dia kemudian membangun teorisasi tentang cockfight itu ya, interpretatif itu. Nah, yang tadi bilang Mas Joko itu betul. Jadi kan data kemudian diabstraksikan menjadi perdebatan teoritis. Makanya kan seperti yang beberapa kali disampaikan Mas Syifa itu kan, kalau kita bisa menarik data itu ke perdebatan teoritis yang lebih luas, misalkan gini, kalau kita mau mengatakan, misalkan ini yang baru saja kita lakukan, teman-teman peneliti lektur di Balai Litbang Agama Semarang itu, misalkan gini, banyak peneliti naskah mengatakan Bali itu kaya dengan tradisi naskah lontar yang Hindu. Tapi ketika kita mengatakan enggak juga, banyak juga naskah-naskah dalam tradisi Islam yang belum dibuka. Nah, terus kita naikkan lagi diskusinya. Berarti juga ada dong tradisi intelektual Islam yang berkembang di Bali. Dan itu terhubung dengan
kalau kita sandingkan dengan teorisasinya Azra misalkan ya, jaringan ulama itu terhubung dengan itu. Nah itu kan berarti kita sudah ada abstraksi teori dan mendialogkan dengan temuan teori-teori yang sudah ada. Nah itu yang saya sebut sebagai abstraksi hasil penelitian atau data penelitian itu diangkat. Misalkan gini, Gers itu mengatakan dia meneliti di Pare ya, di Mojokerto itu, mengatakan ada Priyayi itu, nah ini yang terkenal ya, Priyayi itu lebih ke Hindu ya. Tapi Woodward dia bilang enggak juga, meskipun yang diajukan itu kasusnya Jogja kan. Selamatan itu sangat Islami karena ada doa-doa Islamnya kan gitu. Nah perdebatannya kan berarti soal sinkretisme agama kan, teori abstraksinya soal sinkretisme agama. Jadi selain itu ya, selain publikasi ya, memang publikasi kita rendah dalam bahasa dunia lah yang orang semua bisa paham. Itu kan juga sangat berperan juga bagaimana cara kita mengartikulasikan. Ya apalagi bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita. Gagasan gitu. Kan itu juga penting. Tapi yang juga penting yaitu tadi bagaimana kita mengabstraksikan, kita berani berdebat dengan teori yang sudah ada gitu loh. Misalkan tadi itu ya, contoh yang paling gampang Gers itu. Ini contoh tesis saya misalkan. Gers mengatakan Priyayi itu selalu sinkretis ya. Dan saya mendapatkan naskah yang digunakan oleh bangsawan Jawa. Priyayi Dan Jawa. itu sangat syariah sekali isinya. Dia bahas fikih, bahkan kitab-kitab fikih itu disebut di dalam naskah itu. Dan saya katakan, loh, berarti kurang tepat dong Gers mengatakan bahwa Priyayi itu selalu menolak hal-hal yang terlalu syariah. Menarik. Dan itu seperti yang dikatakan siapa namanya yang meneliti naskah Surakarta itu, siapa enggak? Kok udah jadi lupa itu. Nancy Florida. Nancy Florida. Nah, Nancy Florida kan dia juga mengatakan seperti itu. Dia mengatakan ada satu artikel yang diterjemahkan itu yang ini enggak selalu sinkretis gitu. Bahkan dia mengulas Rombo Warsito itu dia pernah nyantri loh. Iya di Hasan Besari dan Pacita. Beberapa karyanya juga banyak menyebutkan teks-teks keislaman, bahkan dalam kajiannya Subardi itu kan the religious santri element in Sentini itu bahkan Sentini menyebut muharrar itu kitab-kitab yang biasa dipakai di pesantren kan. Jadi linear tuh, jadi saya abstraksikan jadi benar. Saya lebih cenderung ke pendapatnya Nancy daripada ke pendapatnya Gers, meskipun data yang saya pakai itu berbeda. Gers pakai data antropolog, etnografi, saya pakai data Hasan. Saya pikir itu bagus. Iya, dan memang begitu ya. Maksudnya gini, kita nggak harus misalnya harus membantah Gers itu dengan nggak harus berbeda 180 derajat dengan Gers. Kita bisa merevisi bagian kecil dari Gers itu aja sudah merupakan sumbangan yang bagus. Dan ya sebelum kita mengkritik kan otomatis kita juga harus baca dulu karya yang mau kita kritik gitu. Menarik. Tapi kalau ya mengingat bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita, ada nggak misalnya di lingkungan Balai Litbang Agama Semarang itu inisiasi untuk kolaborasi internasional, entah dalam bidang penelitiannya atau dalam bidang publikasi gitu misalnya? Kan mungkin mereka secara native adalah English, mungkin juga penguasaan teorinya mungkin agak lebih, tapi kita penguatan kuat di sisi data. Ada nggak inisiasi kolaborasi internasional gitu misalnya kalau di lingkungan Balitbang itu? Atau dibolehkan nggak? Jangan-jangan karena ini pakai anggaran negara nggak boleh nanti. Ya mungkin baca dulu Pak ya. Mungkin makna kolaborasinya ya macam-macam ya. Kalau kolaborasi anggaran memang ya kita mungkin akan melihat dulu berbagai macam regulasi. Tapi ya meskipun baru ide ini ya kan sekarang juga dituntut di LIPI kan, karena kan lembaga pembina fungsional, jabatan fungsional peneliti itu kan LIPI. Memang LIPI menyarankan kolaborasi dengan berbagai lembaga, dan bahkan isunya pun bisa dilihat dari multi perspektif gitu ya. Ya
memang sih saya juga baru tersadar 3 tahun kebelakangan ini bahwa kolaborasi itu penting ya, bahwa tidak semua masalah kita bisa selesaikan sendirian gitu kan. Nah, tapi nggak tahu kalau secara regulasi ya ada banyak yang harus kita lihat. Memang kayak misalkan sharing anggaran itu bagaimana detailnya kan, itu ya harus kita. Tapi substansinya kolaborasi ya itu memang menjadi tuntutan sekarang kan. Betul ya. Apalagi tadi soal bahasa itu kan. Betul. Ya di bidang ilmu apa saja itu ya tuntutan multidisiplin, interdisipliner itu kan memang tinggi gitu. Oke. Ya itu dan itu PR semua peneliti baik di wilayah badan penelitian maupun di perguruan tinggi juga ada tuntutan untuk publikasi, tuntutan untuk mendialogkan isu lokal dengan konteks teori internasional gitu. Oke, ini yang bagian akhir. Kalau ini sedang ke Jogja dalam rangka meneliti tentang apa tema besarnya? Tema besarnya tentang kafe halal, identitas agama dan gaya hidup. Identitas agama dan gaya hidup. Generasi milenial. Tapi mungkin lebih tepatnya ya generasi Z gitu ya. Jadi untuk anak-anak muda lah. Apa istilahnya generasi Z? Oh, generasi Z. Oke. Ya. Kenapa tertarik dengan tema ini? Ketua sebagai generasi Z atau saya generasi Z karena saya Zaki. Oh iya, betul. Jadi nanti bisa saling menambahi bahwa kan di beberapa tahun terakhir ini kan bermunculan kafe-kafe yang ada di kota-kota baik di Jogja, kemudian di Bandung, di Semarang, di Surabaya dan di beberapa kota yang lain. Nah, ini menjadi menarik karena sekarang kafe itu kan tidak sekedar tempat untuk minum kopi. Karena di situ mereka menyediakan tempat untuk bekerja, kemudian untuk berdiskusi, kemudian mereka bisa kongko, bisa santai, bisa serius, bisa sekedar mampir setelah pulang kerja. Misalnya kalian generasi yang sudah milenial ya, milenial itu kan Mas Agus ini milenial. Bukan kolonial. Bukan. Itu jadi bahkan mereka yang bukan penikmat kopi bisa pergi ke kafe karena di situ kan ada menu-menu side dishes kan. Misalnya saya lihat di menunya di kafe sini kan tidak sekedar kopi yang disuguhkan, bahwa ada smoothie, ada fruit juice, kemudian ada makanan-makanan french dan lain sebagainya. Nah, selain itu bahwa bisnis kafe ini kan beberapa tahun terakhir ini meningkat sangat tajam. Kita membuat proposal ini sebelum pandemi ya, jadi bahwa kita melihat trennya ini terus meningkat. Bahkan produksi kopi di Indonesia ini kan juga tinggi kan. Nah, selain itu di dalam hasil riset saya lupa IDN itu menunjukkan bahwa traveler yang milenial itu presentasinya cukup tinggi. Itu traveler domestik? Secara internasional. Artinya itu menjadi peluang bagi usaha-usaha restoran, usaha kafe, kemudian usaha jasa di bidang pariwisata. Nah, di antaranya di situ kan ada aspek yang kafe ini yang menarik. Selain itu di beberapa tahun terakhir ini sudah mulai muncul kafe-kafe yang di branding halal. Nah, ini menjadi menarik juga karena beberapa tahun terakhir ini ada tren halal gitu ya. Halal HP, kemudian ada anak-anak muda yang gelombang hijrah itu kan, kemudian kemudian mereka selain berwisata, selain ngafe, mereka juga mendapatkan produk yang halal. Framework kehalalan biasanya yang dilekatkan dengan kafe itu apa biasanya? Kalau kopi kan memang minum jelas barang-barang beverages-nya itu
non alkohol gitu. Iya. Yang menonjol di kehalalannya itu yang ditonjolkan apa biasanya di kafe-kafe? Kalau yang kemudian dia menyebut sebagai brand halal, biasanya dia sudah ada sertifikasinya. Oke. Tetapi bisa juga dari identitas yang mereka tunjukkan. Oke. Jadi bisa jadi tidak sekedar apanya ya. Bahwa menunya jelas halal, menunya jelas halal, kemudian sertifikasinya ada. Iya, brand tadi itu ditunjang dengan sertifikasi. Di antaranya. Terus kenapa dikaitkan dengan identitas keagamaan dan apa tadi itu? Dan gaya hidup tadi itu. Ini Mas Joko dan Mas Agus biar menambahin, biar komplit. Saya ngeliat contekan. Identitas keagamaan dan gaya hidup memang menarik, dan memang gaya hidup anak muda sekarang kan ya kafe itu kalau dulu kan kesannya kafe itu tempat yang gimana gitu, kehidupan malam lah gitu. Sekarang kan bukan itu, kafe itu tempat ngopi, di situ jadi co-working space, tempat orang bekerja, tempat orang berdiskusi, tempat orang ngobrol menghasilkan karya, malah kadang di sini malah jadi tempat podcast gitu. Agak ada lifestyle juga di situ gitu. Ya, Masuk dulu, Bang. Iya, ini kaitannya dengan tren-tren anak-anak muda. Jadi kafe meningkat itu bertumbuh. Itu kan utamanya ada di lingkungan kampus. Gitu. Kafe-kafe yang tua itu tentu sudah lama ya, tapi bahwa yang di kampus itu kemudian bermunculan, baik itu di kampus-kampus yang umum maupun di kampus-kampus agama gitu. Nah, ini kemudian jadi menarik dikaitkan dengan gerakan-gerakan keagamaan di kelompok muda. Jadi anak-anak muda itu kan sekarang ini kan ada tren atau kecenderungan untuk mereka itu punya perhatian gitu, punya perhatian atau interest ke bidang keagamaan. Entah itu benar-benar mempelajari atau sekedar hanya untuk menunjukkan bahwa saya ini orang Islam, maka saya harus menunjukkan keislaman saya. Nah, diantaranya gerakan-gerakan yang di keagamaan kelompok muda ini adalah misalnya yang kita kenal itu ya kelompok hijrah itu misalnya. Hijrah. Oke. Di kelompok-kelompok yang anak muda ini itu kan sebenarnya ada dua tarikan. Tarikan yang pertama tentu tarikan keagamaan tadi itu, saya harus menunjukkan diri sebagai seorang yang beragama. Tapi saya adalah orang muda, orang yang jiwa muda itu harus misalnya trendy, harus kekinian gitu kan. Nah, kemudaan itu juga harus diakomodir. Gitu. Nah, maka kemudian beberapa kelompok keagamaan kelompok muda ini kemudian mengambil kafe gitu, atau istilahnya mungkin secara umum adalah budaya pop sebenarnya. Itu sebagai jalan mereka untuk mengembangkan ke anak-anak muda itu. Jadi anak-anak muda itu saya Islam gitu, tapi saya juga kekinian. Saya gitu. Islam, saya muda, saya kekinian gitu kira-kira. Ya. Sehingga saya tetap ada di kafe, tapi kafe yang seperti apa? Nah, tuntutannya kemudian ya kafe yang Islami. Nah, kemudian di antara gerakan-gerakan penguatan keislaman ini, itu selain tadi hijrah itu, dan ini sebenarnya saling kelindan ya. Itu adalah gerakan halal food itu, gerakan untuk halal industries ya, halal food, halal tourism. Iya, tidak hanya food gitu, karena kemudian yang kemarin agak ramai itu kan jilbab saja itu dilabeli halal itu misalnya, gitu, minta sertifikasi halal. Sertifikasi halal. Itu. Nah ini ketika menunjukkan saya ada di posisi halal ini, saya adalah orang Islam yang sebenarnya Islam, yang kafah itu di situ, komitmen keislaman itu juga di situ. Tapi saya juga anak muda gitu. Nah, balik lagi ke situ, makanya kemudian ada beberapa
gerakan-gerakan keagamaan di kelompok muda ini, terutama di mahasiswa misalnya. Hasil temuan di Litbang kemarin tuh di Malang itu ada kelompok yang kemudian membuat ini istilahnya ngafe itu ngaji di kafe. Oh gitu ya, di Malang ada. Di Malang, gitu. Nah ini kemudian tentu kelompok-kelompok yang ada di situ itu tentu kelompok-kelompok tertentu ya, artinya betul. Ketika mereka kelompok ini kemudian pengen mengembangkan jejaring di kelompok muda, kemudian atau menguatkan identitas kelompok mereka pada yang unsurnya lebih banyak anak muda, maka mendekatkan dengan aspek populer kebiasaan bahasanya anak muda lah ya. Maka kafe ini menjadi pilihan. Nah, jadi ketika orang anak-anak generasi Z ini ke kafe yang kemudian kafenya halal, itu mereka bagian dari identitas keislaman mereka. Ini identitas saya sebagai orang Islam. Okay. Ini hubungannya ke situ. Kalau sebagai gaya hidup, saya kira ya ini perkembangan yang umum ya, ketika kemudian kafe dulu mungkin anak-anak muda itu tongkrongan itu mungkin hanya di angkringan dan seterusnya, kayaknya kok kurang apa ya guys, sekarang kafe lah lebih naik kelas lah gitu. Lebih naik kelas dan lebih kekinian, meskipun tren, gitu. Meskipun kafe itu ternyata kemarin kita ngobrol sama Mas Yerusalem yang dari Elkis itu, ya kafe itu juga ada kelasnya, ada yang premium, ada yang non premium. Nah, yang untuk anak-anak muda itu tentu ada, ya mungkin ada yang di premium gitu. Kalau misalnya ada yang membackup, kelompok yang membackup misalnya. Tapi ada juga yang, dan kebanyakan mungkin ada di kelas-kelas non premium itu. Di kelas non premium itu ya kelas mahasiswa gitu. Ada kopi 5.000. Nah itu kemudian dijadikan ini tempat untuk mereka berkegiatan. Tadi itu ada ngaji di kafe. Tapi kebanyakan, siapa saja bisa jawab ini, kebanyakan yang misalnya terlibat dalam kelompok-kelompok ngaji di kafe ini tadi orang yang rata-rata punya latar belakang keislaman yang memadai, dan kemudian di situ ingin berbagi tentang keislamannya atau ngeriung, atau orang yang nggak punya background keislaman yang memadai. Katakan memadai itu minimal pernah belajar di madrasah lah gitu, atau pernah di pesantren atau di mana, atau sebenarnya mereka nggak punya background keagamaan. Ada penelitian awal tentang itu nggak? Temuan kemarin yang di awal itu mungkin nanti Mas Agus bisa nambahi. Jadi kelompok-kelompok yang menggunakan dan cukup masif dalam gerakan ini itu kelompok-kelompok yang keislaman baru. Gitu. Saya mungkin lebih, artinya mereka berkenalan dengan Islam itu ketika di kampus, ketika mereka aktif di misalnya lembaga dakwah kampus, di kegiatan-kegiatan keagamaan yang baru mereka, sehingga ada giroh. Betul. Ada istilah newborn Muslim gitu barangkali ya. Nah, termasuk itu ya. Santri baru. Iya. Oke. Jadi pengentalan keislaman, justru mereka mengalami pengentalan keislaman itu setelah terlibat atau aktif di kelompok-kelompok yang semacam itu. Mereka pengen menunjukkan itu. Sementara kalau yang kelompok-kelompok yang mungkin sudah punya basic keagamaan, tidak terlalu, mungkin ada ya, tapi pengamatan kami teman awal tidak terlalu, bahkan mereka mungkin yang sudah sangat kental itu balik lagi ke pondoknya untuk masih ke pondoknya, atau mereka ngafenya yang di bawah premium tadi karena nggak bisa akses ke situ. Tapi yang kemarin temuan di Mataram itu kan anak-anak yang bahkan kecenderungan mereka yang sudah dari pesantren, kemudian aktif di kalau di kegiatan keagamaan di kampus itu, mereka akan menyambungkan kegiatan kampusnya itu dengan pesantren dia. Oh, dengan pesantren asal dia dulu. Bahkan mungkin berkegiatan di sana dan seterusnya. Itu ini agak berbeda dengan kelompok-kelompok yang Islam baru tadi itu. Oke. Ya, menarik tren-tren, banyak sekali tren-tren baru yang juga terjadi di kalangan menengah Muslim ya, termasuk di dalamnya adalah kalangan muda ini. Lifestyle-nya, kebiasaan hidupnya, terus kemudian pembentukan formasi identitas keagamaannya dan segala macam. Kita bisa
apa itu namanya teliti lebih lanjut, dan itu masih menarik. Sebelum kita akhiri obrolan, barangkali ada yang ingin yang di-share dari kira-kira ke depan itu penelitian keagamaan di Indonesia itu apa ya, prospeknya semacam apa? Apakah gini, bagaimana kira-kira bisa menguatkan atau meningkatkan kualitas penelitian keagamaan di Indonesia secara umum, di bidang manuskrip, di bidang di bidang tradisi dan segala macamnya. Kira-kira di bagian atau di aspek mana yang kira-kira perlu ditingkatkan sehingga kita lebih punya suara di tingkat yang lebih luas gitu. Ya ini refleksi dalam konteks saya penelitian manuskrip ya. Jadi saya sering diceritain, nggak mendengar langsung sih. Jadi ada seorang profesor filologi atau profesor kajian manuskrip atau Indonesian Studies lah umumnya ya. Dia bilang gini, penelitian naskah Indonesia itu bisa dikatakan sudah berakhir di Eropa dan di Amerika. Nah, sekarang yang harus bergerak itu ada di ahli warisnya sendiri, yaitu orang-orang Indonesia sendiri katanya. Nah, selama ini kita bersyukur dilihat terhadap khasanah budaya tradisi tulis gitu ya, itu peninggalan-peninggalan di Indonesia mulai menggeliat, dan ini menjadi sinyal bagus untuk perkembangan manuskrip, karena kajian manuskrip sekarang di Eropa, di Belanda mungkin ya lebih khusus di Leiden itu sudah hampir terpinggirkan, dan itu sudah menjadi bagian kecil dari area studi saja katakan gitu. Nah, itu sekarang harapan itu ada di sarjana-sarjana Indonesia. Cuma sayangnya itu tadi kita belum mencoba membunyikan manuskrip-manuskrip itu dalam konteks kajian, entah keislaman, kajian kebahasaan, kajian sastra, kajian sosial, antropologi, kajian keagamaan secara umum, sehingga itu dapat lebih berbicara dalam kontribusinya untuk pembangunan ilmu pengetahuan kemanusiaan yang lebih mapan gitu. Ya. Itu sih kalau menurut saya, dan tampaknya sekarang kan banyak saya perhatikan saja di medsos kita, komunitas-komunitas yang menggeluti manuskrip, tradisi besar, yang anak muda ini banyak. Saya catat di Jakarta saja itu ada 2, kemudian di Jogja ini ada beberapa, ada namanya Jagongan Naskah ya. Oh ada ya? Ada komunitas. Kalau Kang Oman kan bikin ngariksa itu. Jagongan Naskah itu dimotori oleh dosen UGM, tapi dia banyak juga bekerja di beraktivitas di beberapa halaman di perpustakaannya. Kemudian di Solo, generasi setelah Siti Baroroh Barit kalau nggak salah. Iya, sudah di bawah. Mungkin seumuran dengan saya lah. Kalau Mbak saya bilang generasi milenial. Terus di Banyuwangi itu ada komunitas mocoan Lontar Yusuf kan, itu anak muda semua. Jadi yang disinyalir bahwa ya kajian manuskrip, kajian khasanah tertulis Indonesia itu sudah berakhir, tapi di Indonesia itu justru baru akan muncul. Nah, ini menjadi harapan tersendiri buat kita. Tapi catatan saya ya, jangan kita kemudian menjadi romantis ya. Romantis itu maksudnya terlalu mengagungkan, sehingga bagaimana cara kita membaca ulang, merekonstruksi makna dari manuskrip itu menjadi terabaikan. Ya, ini dalam kalau Gadamer bilang ya, jangan terlalu romantis, jangan terlalu seperti Schleiermacher gitu kalau Hermeneutik. Hermeneutik kan terlalu mengunggulkan sang penulis tapi lupa dengan konteks sebenarnya, itu kan itu terlalu romantis lah kalau terlalu ingin mengetahui makna yang diinginkan penulis, masa lalu sehingga kita lupa dengan konteks sekarang. Sekarangnya. Itu aja. Iya, menarik itu. Oke, makasih. Ada yang mau disampaikan barangkali Mbak Zaki atau Pak Joko? Nambahin dari Mas Agus bahwa Indonesia ini kan kalau untuk peneliti sebenarnya menjadi laboratorium terbuka yang ada banyak tema yang bisa dikaji, dan sebenarnya peneliti-peneliti Indonesia itu mempunyai kemampuan
untuk menggali data yang tadi sempat kita diskusikan di awal, bahwa ada banyak data yang bisa diperoleh oleh peneliti-peneliti itu, dan waktunya saat ini kita untuk menampilkan data itu di kancah yang lebih global, tidak hanya bermain di level, tidak hanya kita konsumsi sendiri data itu. Tidak hanya di level nasional, apalagi hanya di level lokal ya. Jadi mungkin kayak Mas Siva tadi sampaikan bahwa sudah saatnya untuk berkolaborasi dengan peneliti luar, akademisi luar, dan meningkatkan kemampuan lah dalam menulis publikasi, kemudian itu challenge kita semuanya itu. Untuk bisa presentasi di level internasional, karena namanya diseminasi hasil penelitian selain publikasi jurnal, kemudian bukan juga presentasi di konferensi-konferensi yang itu didatangi oleh audiens yang lebih luas lagi. Itu mungkin masih menjadi tantangan kita sebagai peneliti, apalagi peneliti di kayak kita di kementerian ya, itu masih menjadi tantangan yang harus kita lewati. Tapi kalau di tingkat kayak Balai Litbang Agama gitu, memungkinkan untuk bisa cari partner sendiri, partner penelitian misalnya di luar Balitbang ya? Formal bisa ya? Sangat bisa. Sangat bisa, dan sekarang itu kan di aturannya LIPI bahwa untuk bisa naik jenjang itu harus mendapatkan penelitian dari luar institusi. Dari luar institusi. Dan itu oke. Harus berkolaborasi. Mau nggak mau juga. Mau nggak mau itu menjadi tuntutan, dan harus menjadi penyemangat yang masih semangat gitu. Itu menjadi karena, pencambuk agar kita lari ya. Iya, karena kalau itu tidak dilakukan ya mungkin pada level berapa tahun ke depan dia akan berhenti. Stagnan di situ ya. Stagnan di situ terus. Gitu, Pak Joko ada yang mau ditambahkan? Kira-kira termasuk di antara orang yang tercambuk ya dengan Oke, baik teman dan sahabat Wonder Home Channel sekalian, kita pada malam hari ini sangat berterima kasih atas kedatangan Pak Joko, Mas Agus, dan Mbak Zaki yang sudah berbincang tentang banyak hal. Kita tadi bincangkan soal bagaimana lika-likunya dunia peneliti, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan ketika mereka pergi ke lapangan dalam meneliti tradisi keagamaan maupun khazanah dan manuskrip. Juga tren penelitian kekinian, salah satunya adalah meneliti tentang hal kafe, hubungannya dengan identitas keagamaan dan gaya hidup. Itu juga penelitian yang secara tema sangat menarik, dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana sebenarnya itu pertanyaan semuanya, baik di kalangan peneliti profesional di lingkungan Balitbang maupun di perguruan tinggi, adalah Indonesia adalah laboratorium penelitian yang begitu luas, datanya banyak sekali yang bisa digali dari sini. Cuma tantangannya adalah bagaimana membuat data ini berbicara, abstraksi istilah Mas Agus tadi itu, teoritisasi istilah Pak Joko tadi itu. Dan kita di situ masih struggle, masih berjuang, masih mau nggak mau kemudian harus berkolaborasi. Kita biasakan untuk membaca teori dan kemudian membunyikan data kita untuk berdiskusi atau berengage dengan teori yang sudah mapan. Ya kayak teori kayak Gertz tadi itu misalnya nggak langsung menemukan teori interpretive thick description gitu misalnya, tapi dari structural functional kemudian shift ke thick description itu ya melalui penelitian lapangan. Nah kalau itu nggak penguasaan tentang teori sebelumnya nggak kuat, dia nggak bisa mengkritik teori sebelumnya, meskipun kritiknya itu ya mungkin tidak langsung 180 derajat, bisa memodifikasi sedikit saja dari teori itu. Dan mudah-mudahan dengan cara kolaborasi, kita membiasakan baca teori, mendialogkan data dengan teori, itu kita memberi kontribusi yang baik, yang berarti bagi perkembangan dunia penelitian maupun keilmuan di Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Ketemu lagi insya Allah di kesempatan-kesempatan yang lain, baik di sini maupun di Semarang, dan have safe trip ke Semarang. Salam buat teman-teman di sana.
Sobat Wonder People, kita ketemu lagi di podcast berikutnya yang tak kalah menarik, informatif, dan banyak maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.